Tes, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Putra Bangsawan dengan NIM 2410096. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk perusahaan perseorangan dan bukan badan hukum. Yang pertama itu ada perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan ini adalah suatu bentuk badan usaha yang seluruh modal dan tanggung jawabnya dimiliki oleh seorang secara pribadi, di mana semua risiko dan kegiatan usaha menjadi tanggung jawab penuh pengusaha. Adapun dasar hukum dari perusahaan perseorangan ini, yaitu diatur dalam pasal 6 ayat 1B dan ayat 2 dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan. Saya ambil salah satu contohnya, yaitu pasal 6 ayat 1B yang berbunyi setiap perusahaan kecil perorangan dijalankan oleh pribadi pengusahanya sendiri atau dengan mempekerjakan hanya anggota keluarganya sendiri yang terdekat serta tidak memerlukan izin usaha dan tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan. Perusahaan perseorangan ini memiliki beberapa ciri-ciri, diantaranya yang pertama itu relatif mudah didirikan dan juga dibubarkan. Yang kedua, ciri-cirinya tanggung jawab tidak terbatas dan bisa melibatkan harta pribadi. Yang ketiga, tidak ada kewajiban antar pemilik karena hanya ada satu pemilik. Yang keempat, tidak ada pajak. Yang ada hanyalah pungutan dan retribusi. Yang kelima adalah seluruh keuntungan dapat dinikmati sendiri. Adapun kelebihan dan kekurangan dari perusahaan perorangan. Yang pertama itu kelebihannya. Yang pertama, pemilik bebas mengatur perusahaan sesuai dengan pandangannya. Yang kedua, semua keuntungan itu bisa dinikmati sendiri. Yang ketiga, rahasia perusahaan akan lebih terjamin. Yang keempat, saat menghadapi masalah, pemilik dapat mengambil keputusan dengan cepat. Yang kelima, pemilik tidak perlu bermusyawarah karena hanya dialah yang mempunyai wewenang untuk memutuskan. Lalu selanjutnya ada kekurangan dari perusahaan perorangan. Yang pertama itu kekurangannya itu yaitu kemampuan tenaga dan modal terbatas karena hanya didirikan oleh seorang diri. Lalu yang kedua itu ada kesinambungan badan usaha perseorangan kurang terjamin karena hanya tergantung pada pemilik tunggal. Yang ketiga, segala tanggung jawab dan risiko badan usaha perorangan itu dipikul sendirian dengan jaminan seluruh hartanya. Lalu yang selanjutnya ada perusahaan bukan berbadan hukum. Yaitu terbagi menjadi dua, ada persekutuan perusahaan bukan berbadan hukum itu ada macamnya seperti persekutuan perdata dan persekutuan firma. Yang pertama, persekutuan perdata. Menurut pasal 1618 KUH Perdata, persekutuan adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan atau kemanfaatannya yang diperoleh karenanya. Ada juga yang itu pengertian dari persekutuan, dan pengertian dari persekutuan perdata adalah kumpulan dari orang-orang yang biasanya memiliki profesi yang sama dan berkeinginan untuk berhimpun dengan menggunakan nama bersama. Dasar hukum tentang persekutuan perdata itu diatur dalam pasal 1618 hingga 1652 KUH Perdata. Di dalam persekutuan perdata itu memiliki beberapa unsur yang terkandung di dalamnya, yaitu yang pertama adanya unsur kepentingan bersama, yang kedua adanya unsur kesepakatan bersama, yang ketiga adanya tujuan bersama, dan yang keempat adanya kerjasama di dalamnya. Lalu apa itu inbreng? Inbreng yaitu di dalam mendirikan suatu persekutuan perdata atau matskat, para sekutu diwajibkan untuk berkontribusi bagi kepentingan mazhab itu tersebut. Dan kontribusi ini di dalam bahasa hukum disebut dengan inbreng. Berkontribusi di dalam persekutuan perdata itu seperti dalam bentuk uang, barang, goodwill, and know-how. Pengertian dari inbreng itu sendiri adalah inbreng itu adalah unsur utama persekutuan perdata karena tanpa adanya inbreng selaku modal persekutuan,
maka persekutuan perdata tidak dapat menjalankan kegiatannya mencari keuntungan. Lalu bagaimana pembagian keuntungan dan kerugian di dalam persekutuan perdata? Menurut pasal 1633 KUH Perdata, pembagian keuntungan dan kerugian itu sebaiknya diatur dalam perjanjian pendirian mazhab atau persekutuan perdata tersebut. Apabila dalam perjanjian pendirian tidak diatur, maka bagian tiap sekutu dihitung menurut perbandingan besarnya sumbangan modal yang dimasukkan oleh masing-masing sekutu. Sekutu yang inbrangnya hanya berupa tenaga, maka bagian keuntungan atau kerugian yang diperolehnya sama dengan bagian sekutu yang memasukkan inbrangnya berupa uang atau barang yang paling sedikit. Lalu bagaimana dengan tanggung jawab sekutu? Menurut pasal 1637 KUH Perdata, pengurus yang ditunjuk untuk berhak melakukan semua tindakan kepengurusan yang dianggap perlu walaupun tidak disetujui oleh beberapa sekutu, asalkan dilakukan dengan itikat baik. Jadi, pengurus dapat bertindak atas nama persekutuan dan mengikat para sekutu terhadap pihak ketiga dan sebaliknya. Pihak ketiga terhadap para mitra selama masa pendudukan itu berlaku. Lalu selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari persekutuan perdata. Yang pertama kelebihannya. Yang pertama, sisa modal lebih banyak. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan kreditor. Yang ketiga, keahlian dan keterampilan bertambah. Yang keempat, memiliki potensi untuk berkembang. Lalu ada kekurangan dari persekutuan perdata. Yang pertama, tanggung jawabnya tidak terbatas. Yang kedua, umur yang terbatas. Yang ketiga, lemahnya pengendalian. Lalu yang selanjutnya ada persekutuan firma. Di dalam pasal 16 KUH Dagang menjelaskan perseroan firma adalah suatu mazhab yang menyelenggarakan perusahaan atas nama bersama, di mana tiap-tiap persero yang tidak dikecualikan satu dengan yang lain dapat mengikatkan firma dengan pihak ketiga, dan mereka masing-masing bertanggung jawab atas seluruh hutang firma secara tanggung-menanggung. Dengan kata lain, firma adalah tiap-tiap persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan nama bersama. Dasar hukum yang mengatur tentang persekutuan firma ini diatur dalam pasal 16 sampai 35 KUH Dagang. Lalu, apa bedanya persekutuan perdata dan firma? Well, pada dasarnya, firma merupakan persekutuan perdata. Maka, dalam firma juga tidak terdapat pemisahan aset firma dengan aset pribadi pada sekutunya. Lalu, bagaimana dengan tanggung jawab sekutu di dalam persekutuan firma? Secara garis besar, tanggung jawab sekutu dalam firma adalah tanggung jawab setiap persero untuk semua persero, atau biasa disebut tanggung jawab renteng. Maksudnya adalah setiap persero diberikan kewenangan untuk bertindak secara langsung tanpa persetujuan secara lain atas nama firma. Lalu selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari persekutuan firma. Yang pertama, kelebihannya yaitu kemampuan manajemen lebih besar. Yang kedua, pendiriannya relatif mudah. Yang ketiga, kebutuhan modal lebih mudah terpenuhi. Yang keempat, para sekutu firma memiliki kedudukan yang sama. Yang kelima, memiliki hak dan kewajiban yang sama. Lalu, untuk kekurangan dari persekutuan firma itu, yang pertama ada tanggung jawab pemilik tidak terbatas. Setiap sekutu dapat mengikat firma dengan pihak ketiga. Yang ketiga, ada kemungkinan sekutu yang tidak memiliki integritas melakukan perbuatan hukum yang merugikan firma tersebut. Yang keempat, adanya kerugian disebabkan oleh seorang sekutu harus ditanggung bersama. Yang kelima, kelangsungan hidup perusahaan tidak menentu. Mungkin itu sekian penjelasan tentang saya. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan yang saya ucapkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.